Hello sobat CZ semua. Kembali lagi bersama CZ di sini. CZ akan menceritakan tentang drama yang berjudul War Rules the World. Di mana drama ini diangkat dari novel Qi Xin Tianxi. 好久没有见到这么多只呆鹅了，有点意思。 Dari drama ini menceritakan tentang dua pendekar yang hebat, yaitu He Fengxi dan Bai Fengxi. He Fengxi sendiri merupakan orang yang terpandang, serta elegan dan juga dihormati. Sedangkan Bai Fengxi merupakan wanita yang bebas dan selalu membuat masalah. Meskipun dirinya bermaksud membantu orang, hubungan keduanya sering dipenuhi kesalahpahaman. He Fengxi kerap membantu bahkan membersihkan masalah Bai Fengxi. Namun Bai Fengxi menganggap He Fengxi memiliki motif lain di balik bantuan yang diberikan kepadanya. Bai Fengxi juga memanggil He Fengxi sebagai rubah hitam. 来得早不如来得巧，我也祝韩老爷子福如东海，寿比南山。 Kemudian mereka terlibat dengan masalah yang sama, yaitu ada suatu kerajaan yang menghilangkan plat Xuanji. Plat Xuanji ini adalah plat yang bisa digunakan untuk menguasai dunia. Kerajaan tersebut membuat pengumuman kepada siapapun yang mendapatkan plat itu akan dihadiahi yang sangat besar. Pengumuman itu membuat banyak klan berlomba-lomba menemukan barang berharga tersebut hingga rela mengorbankan banyak nyawa. Pertempuran sengit terjadi karena itu. Sampai di suatu hari, Bai Fengxi bertemu dengan orang yang mencuri barang berharga tersebut. Ia membantu orang tersebut untuk menghindari dari kejaran orang-orang yang ingin mendapatkan plat tersebut. Hal tersebut membuat Bai Fengxi turut menjadi buronan banyak kerajaan. Mengetahui hal itu, He Fengxi ikut turun tangan meski tak secara langsung mengungkapkan alasan tersebut kepada Bai Fengxi. Perjalanan He Fengxi dan Bai Fengxi pun diramaikan dengan kehadiran Han Pu, anak bungsu keluarga Han, keluarga ahli obat-obatan. Han Pu bersama dengan mereka setelah seluruh anggota keluarganya dibantai. Pembantaian tersebut juga menjadi salah satu masalah bagi Bai Fengxi. Ia dituduh menjadi pembantai keluarga Han karena terlihat sempat berdebat terhadap keluarga Han. Setelah itu, Bai Fengxi sendiri menyelidiki kejadian tersebut. Ternyata ada penyerang brutal yang terjadi kepada keluarga Han yang disebabkan oleh klan Daisang. Klan ini banyak menyebabkan pembantaian keluarga yang memiliki ilmu perang. Jadi, klan ini ingin mengumpulkan aliansi untuk menguasai dunia. Dan klan Daisang ini dipimpin oleh orang misterius yang tidak pernah diketahui identitasnya. 哎，我说黑狐狸，你葫芦里卖的到底是什么药啊？咱们不是要找齐家合作吗？如今你教训了齐家少， Bai Fengxi dan He Fengxi mulai menyukai satu sama lain. Mereka selalu terlibat dengan masalah yang sama. Seketika itu terjadi kehilangan kabar dari pemimpin mereka, yaitu pemimpin klan Tiansung. Di mana Bai Fengxi yang statusnya murid klan ini, mereka ingin mencari pemimpinnya yang hilang. Dan He Fengxi yang memiliki kepintaran dan klan air Pavilion Air Rinku, mereka menemukan kabar dari pimpinan klan Tiansung. Ternyata dia berada di Gunung Wu untuk mendapatkan ilmu Leye and Baye. Ilmu ini diturunkan oleh guru yang berada di Gunung Wu. Tapi untuk mendapatkan ilmu ini dia harus melewati beberapa rintangan. Tapi pemimpinan klan Tiansung tidak bisa melewati itu. Dan beberapa orang yang mengikuti Bai Fengxi juga ikut terjebak karena tidak bisa melewati rintangannya. Tersisa dua orang, yaitu Bai Fengxi dan Yu Wuyuan, yaitu pemuda nomor satu yang terkenal. He Fengxi yang mendengar dari bawahannya Bai Fengxi ada di Gunung Wu, dia langsung ke sana.
untuk menyelamatkan Bai Fengxi yang mengalami gempa atas perbuatan Yu Wenyu. Setelah mereka selamat dari bencana itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Gunung Wu. Sesampai di Gunung Wu, mereka mendapatkan rintangan. Sebelum menyelamatkan mereka yang terjebak di Gunung Wu, mereka harus melewati rintangan ini. Dengan kemampuan bela diri mereka, akhirnya mereka menemukan cara untuk menerobos strategi ini. Dan akhirnya mereka berhasil melewati strategi yang diberikan oleh guru Taiyin. Dan akhirnya mereka mendapatkan ilmu Layin and Bayin. 就算是我，当初运行一个大周天，也需要半日的时光。 Setelah mendapatkan ilmu itu, mereka kembali ke Yongzhou untuk membantu He Fengxi untuk mendapatkan tahta kerajaannya. Dan akhirnya He Fengxi mendapatkan tahta itu setelah dia menaklukkan adik dan ibu tirinya. He Fengxi ini selalu dijebak oleh ibu dan adik tirinya saat ingin menguasai tahta kerajaan Yongzhou. Dan pada akhirnya He Fengxi yang memiliki kepintaran, dia selalu mengalahkan ibu dan adik tirinya. Setelah itu, Bai Fengxi mengalami kabar buruk dari ayahnya yang sudah sakit lama. He Fengxi mendengar percakapan dari pembawa kabar itu. Ternyata Bai Fengxi adalah anak dari Raja Kingzhou. Dan dari itu, He Fengxi mulai mengetahui identitas aslinya. Bai Fengxi mengatakan ingin pergi dari ibu kota Yongzhou, tapi He Fengxi ingin menemani dia pergi ke kerajaan Qinzhou. Dan akhirnya sampai di sana mereka menghadapi perang antara kerajaan Jizhou dan Qingzhou. Kakak Bai Fengxi yang menghadapi perang itu akhirnya meninggal di medan perang. Dan Raja Qingzhou juga meninggal pada saat itu. Akhirnya Bai Fengxi menjadi Ratu Qingzhou untuk memimpin kerajaannya. Dan dia sudah menyiapkan untuk melawan balik kerajaan Jizhou yang sudah menempati kota milik Qinzhou. 大王，可有什么打算？这里，义山， Dalam peperangan itu, Ratu Qingzhou memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya kerajaan Jinzhou menyerah dan menarik pasukannya. Akhirnya kerajaan Qingzhou merebut kembali kota yang sudah Jizhou kuasai. 陈传云，保护秦王。是。 Selama setahun memimpin, Ratu Qingzhou akhirnya menikah dengan Raja Yongzhou, yang artinya Bai Fengxi dan He Fengxi menikah. 必定与十里花海相应。 Dan mereka menyatukan dua kerajaan kuat untuk menguasai dunia yang terhindar dari penderitaan rakyat dan selalu memikirkan rakyat agar sejahtera. Akhirnya mereka ingin merebut ibu kota Dadong agar bisa menguasai dunia dan mensejahterakan rakyat. Tapi Raja Jizhou juga menginginkan ibu kota Dadong. Jadi mereka berperang untuk mendapatkan, tapi malah mereka dijebak oleh Yu Wuyuan yang sudah dari dulu menjebak mereka agar berperang satu sama lain. Mereka pun mengetahui Yu Wuyuan yang ingin menguasai dunia. Akhirnya mereka bekerja sama untuk membunuh Yu Wuyuan. Setelah itu Yu Wuyuan dibunuh oleh Bai Fengxi dan He Fengxi. Dengan kekuatan Layin and Bayin. Dan Kaisar Dadong memberikan hak kerajaan Dadong kepada mereka untuk mensejahterakan rakyatnya di seluruh dunia tanpa ada peperangan lagi. Dan sekian ceritanya sampai di sini ya guys ya. Kembali dengan saya CZ dengan cerita-cerita yang seru. Bye bye semuanya. 希望你能够兑现你当初的承诺，为万世开太平。